Saya cuma cari informasi, soalnya saya penasaran. Banyak teman-teman saya memberantas dukun santet pemuja iblis, tapi menang. Giliran tarung sama pemuja dajjal, kok kalah? Kenapa Mbah telinga sampean? Nah, gitu saja loh, Mbah. Saya urung. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan komplotan dukun santet pemuja dajjal. Mereka ingin balas dendam atas aksi Gus Nur Samsun yang biasa memberantas para dukun santet. Dan dengan kekuatan dajjal yang dimilikinya, mereka ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang para dukun pemuja dajjal ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Mana dukunnya nggak kelihatan? Adanya apinya tapi dukunnya nggak ada. Mana dukunnya? Itu guys, depan guys. Oh iya, depan ini. Oh, nggak kelihatan Mbah Dukun. Assalamualaikum Mbah Dukun. Kula nuwun, Mbah. Yang katanya santri saya, kalian menantang saya, pengen ketemu sama saya. Iya, saya Nur Samsun. Saya disuruh sama santri saya ke sini. Sahabat yang berbahagia, orang-orang yang didatangi Gus Nur Samsun di pinggiran hutan ini adalah komplotan dukun santet pemuja dajjal yang sangat meresahkan. Yang mana, para dukun tersebut ingin menantang duel Gus Nur Samsun, dan juga untuk melakukan duel balas dendam. Dan ditantang oleh para dukun santet pemuja dajjal itu. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Walaupun mereka terdiri dari beberapa dukun santet, Gus Nur Samsun yakin, dengan senantiasa berjuang dan berserah diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan perlindungan dan kemenangan. Maka setelah bertemu dengan sang para dukun pemuja dajjal itu, Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya kepada mereka, apakah sebenarnya tujuannya, sehingga mereka sangat ingin menantang berduel dengan dirinya. Para dukun itu pun kemudian bercerita bahwa mereka sering mendengar aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan memberantas pekerjaan dari para dukun. Dan sebagai sesama dukun santet, mereka tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun tersebut. Menjadi dukun itu adalah sudah pekerjaan yang diwariskan leluhurnya turun-temurun. Dan sudah seharusnya mereka meneruskan warisan dari para leluhurnya itu. Gus Nur Samsun kemudian berkata, apa yang dilakukan oleh para dukun itu telah merusak akidah suci, juga biasa menzolimi sesamanya dengan ilmu santetnya. Jika leluhurnya mewariskan sesuatu yang mungkar, seharusnya lah sang dukun tidak meneruskan kemungkaran itu. Namun para dukun membantah perkataan dari Gus Nur Samsun. Bagi mereka, pekerjaan menjadi dukun itu adalah pekerjaan yang mulia. Mereka melakukan kirim santet dan perdukunan lainnya itu
adalah karena dimintai tolong oleh orang-orang yang datang minta bantuan kepadanya. Bukankah seharusnya manusia saling membantu kepada orang yang membutuhkan? Gus Nur Samsun kembali berkata, membantu sesama adalah suatu hal baik yang diajarkan Tuhan. Tapi tentunya bukan membantu untuk melakukan kejahatan. Seharusnya sang dukun malah mengajarkan kepada orang yang datang itu, yaitu agar tidak melakukan kejahatan, dan senantiasa melakukan kebenaran. Tidak seharusnya berbuat jahat itu difasilitasi, karena hanya akan membuat resah dan kehancuran. Sang para dukun sedikit pun tidak peduli dengan perkataan dari Gus Nur Samsun. Mereka tetap berkeyakinan bahwa pekerjaannya sebagai dukun itu adalah perbuatan yang baik. Apalagi, mereka telah mendapatkan penghasilan yang cukup banyak dari pekerjaannya itu. Dan dari penghasilannya tersebut, mereka kemudian bisa mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Seharusnya Gus Nur Samsun tidak ikut campur akan pekerjaan orang lain. Mana mungkin Gus Nur Samsun tidak ikut campur ketika kezoliman itu terjadi di hadapannya. Sebagai seorang yang diberi kemampuan oleh Tuhan, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menjalankan perintahnya, yaitu untuk senantiasa melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Para dukun itu telah berbuat sangat keji dengan ilmu santet dan perdukunannya. Maka tidak ada pilihan lain. Gus Nur Samsun harus menghentikan sang para dukun tersebut. Dan mendengar perkataan Gus Nur Samsun, itulah sang para dukun itu menjadi semakin bertambah marah. Mereka tetap tidak terima dengan misi Gus Nur Samsun yang ingin terus memberantas para dukun santet itu. Lalu apakah yang akan dilakukan sang para dukun pemuja Dajjal itu dengan kemarahannya? Dan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan mereka dan menyadarkannya? Silakan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semua. Nah, sudah banyak dukun-dukun santet yang sudah tumbang, kabur, terbirit-birit, kalah sama saya. Kok jenengan nekat pengen ketemu sama saya? Jenengan masih muda, Mbak, seperti saya. Ya, kalau bisa cari pekerjaan itu yang benar, nggak usah tantangan-tantangan. Orang saya nggak pernah salah sama jenengan, keluarga jenengan nggak pernah punya urusan kok nantangin saya. Muda itu wajahnya. Oh, umurnya wis tuwa. Umurnya piro to, Mbak, sampean ki? 80 kok. Kaya ije cah lulus SMP. Model apa iki dukun ngene iki? Dukun. Sampean kenal karo dukun pemuja iki gak, Mbah? Dajjal, Mbah? Apa sampai juga termasuk pemuja Dajjal? Nek ijo emang nyopo berat. Yo, saya cuma tanya, Mbah, kalau iya ya sudah. Berarti memang siapa sih, Mbah, dukun-dukun pemuja Dajjal itu siapa saja? Ada berapa orang sih? Oh, ribuan. Oh, ya termasuk dukun-dukun santet, dukun-dukun cabul gitu, Mbah? Oh, soalnya, berarti kalau penganut ilmu hitam itu berasal dari penganut pemuja Dajjal, gitu. Dajjal sama iblis itu kekuatan mana, Mbah? Ayo. Karek sing lakoni. Kalau setahu saya, Dajjal itu sama iblis itu ya kekuatan iblis, Mbah. Karena Dajjal itu masih nyembah iblis. Nah, iblis yang menyesatkan si Dajjal. Tapi kok enggak gini loh, Mbah, anehnya itu ya saya jangan ketawa, Mbah, saya cuma cari informasi, soalnya saya penasaran. Banyak teman-teman saya memberantas dukun santet pemuja iblis, tapi menang. Giliran tarung sama pemuja Dajjal kok kalah. Kenapa, Mbah, telinga sampean? Oh, dasar. Nah, gitu saja loh, Mbah. Seurung. Ya saya tunggu saja kalau durung.
klontosi mbah, klorantos mbah. Oh, memang kalau pengikut Dajjal itu harus ditipu. Karena kalau nggak ditipu ya mereka bangkit lagi. Allah berkat. Kepala saya langsung puyeng. Aduh. Soalnya saya lagi flu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau apa? Keluarkan semua jurusnya. Silahkan. Semua nasib kalian ada di tangan saya ini. Saya cari rahasianya, Gus. Oh, kelilipan matanya, kelilipan. Dah. Mereka nggak bisa melihat kita. Iya, Gus. Kita buat mereka itu nggak bisa melihat kita. Kita coba, kita santai-santai di sini. Kita santai-santai di sini ya. Iya, Gus. Kita pakai goda apa ya? Kita goda-goda pohon-pohon kita gerakin ya. Iya, Gus. Tapi pohonnya gede-gede. Kuat nggak aku ya? Itu nih, Gus, yang kecil itu. Yang mana? Orangnya, oi. Ini, oi. Ini chuông. Có thứ khác tí. Ui. Cái nhỏ cái gì? Cái đồ. Bang ajar. Kita permainkan pakai lilin ya. Kita bakar ini ya. Iya, Gus. Gak kebakar. Oh, ini mati. Ini akan menyerang kalian. Bus. Mati. Kita goda pakai apa ya? Kemana duit tiba-tiba hidup. Ini, Gus. Hmm? Ini, Gus. Tapi nggak asik ya, nggak ada pertarungan. Iya, Gus. Bikin linglung, bikin nggak bisa kelihatan itu. Biar mereka naik pohon ya, kita kerjain pohon yang kecil aja. Yang mana ya? Enaknya ya. Yang kecil aja, kecil. Ini aja ya, ini. Iya, Gus.
Biar mereka naik, Gus. Ya, biar mereka naik. Dipenek. Yuk, 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 yuk. Yuk, cari mereka. Yuk, yuk, yuk. Uranek. Kita pancing turun. Kelamaan, kayaknya kita langsung pungkasan ya. Langsung pungkasan aja, Gus. Daripada kelamaan. Aduh, kepala saya juga nut-nutan lagi. Biar stresnya nggak kelamaan dukunnya. Metu. Lama-lama stres sendiri nanti dukun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar, Gus. Allahu Akbar. Mana yang satunya? Coba. Allahu Akbar. Sadar, Gus. Biarin.